Hey there. Subscribe to my channel. Alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda mengawali adegan saat Tuan Muda Bimana berangkat bekerja bersama David, membuat Kinanti terkejut karena keadaan David masih sakit. Lalu Kinanti pun bertanya pada Tuan Muda mengapa David disuruh bekerja. Dan Tuan Muda Bimana pun mengatakan mengapa Kinanti yang keberatan padahal David tidak mempermasalahkannya. Dan mengapa Kinanti semakin perhatian pada David, membuat Tuan Muda semakin curiga pada Kinanti hingga saat di dalam mobil pun Tuan Muda Bimana mengatakan pada David agar mencari asisten pribadi yang baru dan mau bekerja untuk Tuan Muda Bimana secepatnya. Setelah Tuan Muda Abimana menolak tawaran sekretaris membeli makanan dari luar, tiba-tiba saja Tuan Muda Abimana melihat Kinanti ada di hadapannya membawa makanan yang tertinggal, membuat Tuan Muda Abimana kembali lagi berpura-pura. Lalu mengatakan buat apa Kinanti membawa makanan padanya, karena Tuan Muda bisa saja makan di luar. Dan dengan cuek Tuan Muda menyuruh meletakkannya di meja saja, lalu menyuruh Kinanti pergi. Kinanti pun berpura-pura pergi dan melihat dari luar bahwa Tuan Muda langsung membuka makanannya dan makan dengan lahap. Saat Tuan Muda makan, Kinanti kembali lagi mengambil tas yang ketinggalan, membuat Tuan Muda tersipu malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Kinanti pun pergi dan sebelum pergi Kinanti mencium tangan Tuan Muda Abimana. Di adegan lain saat Kinanti memasak tidak sengaja membuat tangannya Kinanti tergores. Saat kejadian itu David sang asisten Tuan Muda Bimana mencoba membantu untuk mengobati lukanya. Tetapi Tuan Muda Bimana melihat kejadian itu di hadapannya membuat Tuan Muda menggantikan posisi David dan segera membantu Kinanti. Hingga mengecup luka di tangan Kinanti membuat Kinanti tersenyum bahagia. Tiba-tiba saja Tuan Muda Bimana kembali cuek dan pergi meninggalkan Kinanti sendiri di dapur tersenyum bahagia atas perhatian Tuan Muda Bimana padanya. Adegan selanjutnya setelah pulang dari kantor Tuan Muda Bimana mengantarkan makanan, di perjalanan Kinanti teringat jam tangan yang diberikan oleh Ibu Sri kepadanya, membuat Kinanti menanyakan langsung ke Pak Herman. Dan saat Kinanti sampai, Kinanti langsung menanyakannya dan menunjukkan bahwa jam tangan tersebut apakah milik Marisa atau tidak. Saat Pak Herman melihat jam tangan itu, membuatnya teringat bahwa itu adalah jam tangan Marisa istrinya yang pernah ia berikan. Tetapi Pak Herman berpura-pura tidak tahu siapa pemilik jam tangan tersebut. Pada saat Herman pulang dengan tegas mengatakan pada Marisa, di mana jam tangan pemberiannya dahulu. Mendengar perkataan suaminya, Marisa ketakutan tetapi tetap terlihat tenang agar tidak dicurigai. Marisa lalu mengatakan bahwa jam tangan tersebut hilang sewaktu jalan-jalan ke luar negeri. Di adegan selanjutnya setelah Tuan Muda Bimana menyuruh David mencarikan asisten pribadi, seorang wanita cantik dengan senyuman menawan datang melamar langsung ke perusahaan Tuan Muda Bimana. Dan wanita tersebut pun diwawancarai oleh Tuan Muda. Tetapi di saat bersalaman, wanita cantik itu tersenyum sambil menggenggam tangan Tuan Muda Bimana dengan sangat lama. Dan menatap Tuan Muda dengan rasa kangen yang mendalam. Hingga wawancara selesai, Tuan Muda mengatakan akan memberitahukan hasilnya besok diterima atau tidaknya. Dan saat ingin pulang pun wanita tersebut kembali menggenggam tangan Tuan Muda Bimana dengan erat. Hingga membuat Tuan Muda Abimana heran pada wanita itu. Siapa sebenarnya wanita itu? Saat keluar dari ruangan Tuan Muda Abimana, wanita cantik tersebut melihat Anita, kakak dari Tuan Muda datang dan saat berpapasan, Anita terkejut seperti melihat orang yang pernah ia sekap berada di hadapannya, membuat Anita ketakutan. Lalu apa benar yang di hadapan Anita itu adalah Alia, mantan Tuan Muda Abimana yang disekap oleh Anita? Saksikan terus alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda. Dan seperti biasa jika suka dengan video ini tekan subscribe, like, komen, dan share agar Simbol TV semangat melanjutkan alur cerita berikutnya. Ingat, Simbol TV.